Tahapan Pilkada 2020 sudah mulai berjalan, tapi ternyata pada kenyataannya di lapangan malah membuat kerumunan. Nah, ini kemudian yang kabarnya memang harus dihindari untuk bisa mencegah terjadinya klaster baru dari klaster Pilkada. Kami akan ajak Anda terlebih dahulu untuk melihat, inilah dia sajian ataupun tayangan mengenai kerumunan yang terjadi pada saat para bakal pasangan calon ini kemudian mendaftarkan diri di Pilkada 2020. Ini yang terjadi di Karawang. Kita lihat memang banyak sekali terjadi konvoi, kemudian juga arak-arakan dari para pendukung dan juga masyarakat pun berkumpul. Anda bisa lihat di layar kaca, pemirsa, apa yang terjadi. Bahwa memang ada masyarakat yang memakai masker, tapi banyak juga yang tidak mengenakan masker. Sementara itu mereka berdesak-desakan, berkumpul di sana. Padahal ini betul-betul menyalahi protokol kesehatan yang memang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Ya, baik. Pemirsa, tadi Anda sudah lihat apa yang terjadi dalam proses tahapan pilkada yang kemudian juga membuat Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian ini memberikan teguran keras kepada para kepala daerah dan juga wakil kepala daerah tentunya. Untuk itu kita akan langsung berbincang-bincang dengan para narasumber yang sudah bersama saya. Yang pertama, saya sudah ditemani oleh dari Baswasu, Bang Frits Edward Siregar. Selamat malam, Bang Frits, gimana kabar? Baik, Mbak, terima kasih. Senang bisa kembali bertemu. Terima kasih. Baik, juga. Dan juga di layar ini kita sudah terhubung dengan Pak Bakhtiar selaku Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Bakhtiar. Assalamualaikum, selamat malam. Baik, kemudian juga ada Bang Rey Rangkuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Rey. Waalaikumsalam. Selamat malam juga Bu. Baik, ya. Dan juga ini sudah bersama kita Bupati Karawang, Ibu Selika Nurahadiana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Selika. Waalaikumsalam. Ya, selamat malam. Waalaikumsalam, Teh Putri. Iya, baik Bu Selika. Ini mungkin kita ingin sekali mendengar cerita dari Bu Selika. Karena tadi yang kita tayangkan gambarnya itu adalah prosesi pendaftaran juga di Karawang, begitu, yang menyebabkan Bu Selika kabarnya mendapatkan teguran dari Menteri Dalam Negeri. Bisa disampaikan, Bu? Iya, ya Teh Putri, para narasumber lain yang saya hormati, memang benar saya ditegur oleh Bapak Menteri dan kami juga mendapat telepon dari Pak Gubernur, juga Pak Dirjen terkait masalah proses pendaftaran kami kemarin ke KPU. Jadi memang sebelumnya, apalagi saya pernah kena COVID ya Mbak, bahwa memang saya udah memberikan himbauan kepada para simpatisan, para relawan untuk menyaksikan melalui virtual. Namun memang di lapangan ini sulit dibendung sehingga memang terjadi konvoi, tapi konvoi itu dalam kendaraan ya, bukan mereka turun dan mengantarkan kami, bukan arak-arakan manusia, tapi memang konvoi kendaraan. Tapi kami akui dan kami mengakui bahwa kami salah, sehingga tentunya ini memang menjadi perhatian serius bagi kami. Saya pribadi atas nama pasangan calon memohon maaf kepada seluruh masyarakat dan juga Pak Menteri agar tentunya kejadian ini nggak terulang kembali. Dan memang di lapangan kemarin itu memang sangat sulit dibendung ketika memang kami melarang seluruh para simpatisan relawan untuk tidak hadir, namun memang di jalan-jalan mereka memberikan semangat dan motivasi kepada kami, sehingga ini memang menjadi salah satu pemberitaan yang menurut saya ini ya kurang baik terhadap diri kami gitu. Terima kasih Mbak. Bu Selika tadi sudah menceritakan bahwa memang sebelumnya sudah sempat ada himbauan ataupun larangan kepada masyarakat untuk berkumpul ataupun juga mengantarkan ibu dan pasangan pada saat melakukan pendaftaran. Tapi apakah ada upaya koordinasi lebih lanjut Bu di lapangan begitu? Seperti mungkin ada petugas ataupun ada kader yang bisa mengkoordinir massa dan mencegah agar terjadinya perkumpulan?
Iya, kami ada kan kita berkoalisi ya dengan beberapa partai pengusung. Jadi memang kami mengizinkan untuk beberapa saja yang mengantarkan kami. Tapi memang ternyata responnya di luar kendali kami. Sehingga tentunya memang pada saat itu kami sulit. Makanya ketika nanti next ada tahap untuk kami pengambilan nomor urut, itu saya langsung yang akan memimpin rapat. Karena kemarin memang yang memimpin rapat adalah ketua tim kampanye dan saya hanya menginstruksikan dan menghimbau kepada teman-teman tim gabungan. Bahkan ketika kami setelah dari KPU, kami pun lewat mikrofon, saya pun meminta semua yang masih ada pada saat itu di mobilnya masing-masing, di motornya masing-masing untuk langsung pulang, untuk langsung melaksanakan ibadah sholat Jumat ya buat sahabat-sahabat saya yang laki-laki, dan kepada yang perempuan langsung pulang ke rumah. Dan memang alhamdulillah pada saat itu langsung mereka berpencar dan kembali ke rumahnya masing-masing gitu, Mbak. Baik, nah ini kita akan lanjutkan ke Pak Bahtiar. Pak Bahtiar, tadi kita sudah mendengarkan apa yang diceritakan oleh Bu Selika. Ada kendala memang yang dihadapi oleh para pasangan calon ini, kemudian sehingga tidak bisa mengkoordinir massa. Tapi mungkin Pak Bahtiar juga bisa memberikan informasi kepada kami, karena apa yang terjadi di Karawang ini kan hanya salah satu dari berbagai macam kejadian di berbagai daerah tentunya semasa pilkada ini. Teguran keras seperti apa yang disampaikan oleh Pak Mendagri kepada para wakil ataupun kepada para kepala daerah ini, Pak Bahtiar? Ya, itu ada 551 ya, satu gubernur, 50 bupati dan wakil bupati, dan termasuk wali kota dan calon Bapaslon wali kota. Jadi poinnya gini, kita kan sama-sama sepakat sejak awal ya, sebelum kita melanjutkan pilkada ini, bahwa pilkada kita lanjutkan dengan syarat gitu, seluruh pihak sepakat gitu, baik pemerintah, DPR, kemudian penyelenggara pemilu, termasuk juga partai politik, dan yang lainnya, bahwa keselamatan warga negara di atas segalanya gitu. Maka segala bentuk aktivitas dalam tahapan pilkada itu yang berpotensi menyebabkan terjadinya penularan COVID-19 itu harus kita cegah gitu. Nah, termasuk kerumunan. Oleh karenanya misalnya penyelenggara kita lengkapi dengan alat-alat kesehatan, alat pelindung diri dan seterusnya. Nah, termasuk kerumunan itu. Nah, ini kerumunan ini kan bukan hanya di pilkada kita larang gitu. Bukan hanya kita pilkada, di undang-undang karantina kesehatan, undang-undang wabah penyakit, undang nomor 4, kemudian ada instruksi presiden. Segala bentuk kerumunan, baik aktivitas sosial keagamaan, sosial kemasyarakatan, aktivitas ekonomi, termasuk aktivitas politik, yang bentuknya kerumunan, nah, ditengarai bisa menjadi sumber klaster baru penyebab penularan kesehatan. Jadi, mohon maaf dengan segala hormat, jadi ini bukan soal siapa yang melakukan, tetapi segala perilaku yang menyebabkan kerumunan terjadi itu, apalagi sudah diingatkan sejak awal, Pak Menteri Dalam Negeri paling tidak sudah keliling berbagai daerah, termasuk mohon maaf ke Karawang juga, ke Bekasi juga berapa kali kita, dan sejak awal sudah diingatkan, peraturan itu jelas gitu. Artinya saya kira ini juga ujian leadership gitu. Jadi mohon maaf dengan segala hormat, kita tidak ada toleransi sedikit pun terhadap kerumunan itu gitu. Jadi karena kerumunan itu sangat potensial untuk menyebabkan terjadinya penularan COVID-19. Oleh karenanya kami mengusul bahwa memang pertama kita beri teguran. Dalam hal nanti teguran diabaikan, ya tentu kami akan melanjutkan dengan tahapan selanjutnya. Di Undang-Undang Pemerintahan Daerah itu dimungkinkan dilanjutkan dengan sanksi-sanksi yang lebih keras sampai pada tingkat pemberhentian kepala daerah. Baik, nanti kita akan bahas mengenai sanksi-sanksi ini Pak Bahtiar, dan juga Bang Ray Rangkuti, Bang Frits nanti bisa memberikan sorotannya mengenai hal ini, tapi kita akan istirahat sejenak. Apakah Indonesia Malam akan segera kembali?